Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kampus peradaban, perkenalkan saya Resti Aulia, mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Bangka Belitung bersama rekan saya. Halo semuanya, saya Rasel, mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Bangka Belitung. Selamat datang di Gen Talks Podcast untuk kamu mendengarkan sudut pandang dari bintang tamu kita hari ini, Marsanda dan Mutia. Halo Genzi semuanya, kenalin saya Marsanda, mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Bangka Belitung. Bersama teman saya Mutia Batasya Aulia, mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Bangka Belitung. Silakan minumannya Kak. Baik, terima kasih. Baik, di podcast kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik dan banyak dialami oleh Gen Z sekarang. Buat kamu yang lagi lihat ini dan merasa kamu salah satu bagiannya, mungkin ini akan relate banget. Muti, pernah gak sih kamu merasa kesepian? Pernah dong pastinya. Kesepian yang seperti apa Muti? Kesepian yang saya alami yaitu saya sulit berinteraksi terhadap orang sekitar. Susah berinteraksi maksudnya dari kamu sendiri atau susah untuk berbaur atau mereka yang menolak kamu untuk berinteraksi? Dari dalam diri saya sendiri, karena saya berpikir jika saya berada di lingkungan itu saya merasa tidak dipedulikan gitu. Kalau Sanda sendiri pernah nggak ngerasa kesepian? Pernah banget sih Kak. Nah, kalau Sanda kesepian yang Sanda alami seperti apa? Yang paling sering aku alami itu kayak feel lonely sih Kak. Kakak pasti punya pacar kan? Iya, punya dong. Pasti pernah dong ngerasa feel Iya, lonely. bener banget. Itu sering banget aku alami, bahkan sekarang juga aku lagi ngerasa feel lonely Kak. Tapi kesepian yang paling sering aku alami itu kesepian ketika aku berada di ruangan publik. Jadi kayak aku ada di tengah-tengah keramaian, tapi aku tetap ngerasa sendiri gitu. Kakak pasti pernah kan? Iya, sering banget sih. Nah, ternyata aku pernah baca satu buku Kak. Buku itu ngejelasin kalau banyak banget CEO yang merasa kesepian. Ternyata kesepian itu bukan hanya sekedar fisik, tapi mental juga. Itu tadi ketika kita berada di tengah keramaian, kita merasa kesepian kan, gitu. Terus juga akhir-akhir ini juga aku lebih kayak ngurangin interaksi sama bukan kayak nolak ya Kak, lebih ke ngurangin gitu. Iya. Jadi kayak misalnya aku diajak teman-teman aku buat nongkrong, aku lebih kayak lihat dulu situasinya. Ini kira-kira aku enjoy nggak berada di situ? Aku nyaman nggak? Jadi sekiranya kalau aku memang nggak nyaman ya aku lebih kayak nolak aja gitu. Bukan nolak sih, lebih kayak bukan menarik diri juga ya, lebih kayak aku nggak pergi dulu deh, kalian duluan aja gitu. Karena bagi aku, karena aku termasuk anak yang introvert juga ya, ketika aku harus berhadapan atau berinteraksi dengan lingkungan yang baru atau banyak orang, itu perlu mental yang banyak dan luas tenaga banget Kak bagi aku. So, menurut pandangan kalian nih, dari pengalaman yang kalian alami, penyebab kesepian itu diri sendiri atau orang lain sih? Diri sendiri sih Kak kayaknya. Enggak kayaknya sih, kayak emang diri sendiri ya. Karena balik lagi ke tadi Kak. Iya. Bisa atau enggaknya kita menerima koneksi dari luar gitu kan. Jadi kayak kita bisa nggak nih milih-milih koneksi yang bakal kita terima. Karena menurut riset juga ketika kita terlalu banyak menerima koneksi dari luar itu bakal menguras energi banget gitu. Ya. Kalau gitu ada nggak nih tips buat ngatasin kesepian itu, karena pasti teman-teman di rumah juga ngalamin hal yang sama kan? Minta tips nih buat gimana nih? Kamu atau aku aja yang jawab? Aku aja. Ini personal ya Kak, maksudnya pribadi aku ya, pandangan aku tentang tips untuk mengatasi kesepian. Karena sekarang pun aku lagi nerapin tips ini. Yang paling penting pertama itu adalah self love sih Kak. Mencintai diri sendiri itu paling penting. Iya, bener kan? Karena orang lain belum tentu bisa ngertiin perasaan kita kan. Toh yang bisa ngertiin perasaan kita ya diri kita sendiri. Jadi hal pertama yang harus kita terapin ya itu tadi self love, mencintai diri sendiri. Kayak kita tahu aku di sini nyaman nggak ya, aku berada di sini enak nggak ya, enjoy nggak ya. Terus yang kedua self talk. Self talk itu kayak lebih ke kasih motivasi positif aja ke diri, kayak misalnya lagi ngaca nih, dia bilang, kamu tuh cantik loh, kamu tuh hebat, kamu tuh pinter, kamu tuh bisa gitu. Kayak ngasih arahan positif aja ke diri gitu. Benar banget kata saya tuh. Walau kadang, tapi nggak yang kayak ada orang kita ngomong gitu, terus kata orang kita gila lagi ya kan ngomong kayak gitu, bener nggak? Iya, benar banget. Terus yang ketiga nih yang kayaknya penting sih Kak bagi aku, me time.
kayak ngasih jeda buat diri sendiri gitu kan. Kayak kita udah capek seharian ketemu banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, pasti kita butuh me time kan. Iya, bener banget. Me time aku sih simple sih Kak, kayak aku masak, nyobain hal-hal baru, menu-menu baru. Kakak suka masak nggak? Suka banget sih. Suka banget sih kita masak bareng ya. Seri-seri gitu ya. Putih sama Iya. Kalsel mungkin boleh ikutan ya kita Iya, ngobrol. boleh. Bener. Boleh. Ini mungkin kakak bikin sendiri Iya. atau beli? Beli kayaknya ya. Gitu sih Kak, kalau tips dari aku buat teman-teman juga yang ada di rumah, aku mau kasih tips. Ini personal ya, maksudnya ini pandangan aku sendiri. Kalau buat ngatasin kesepian itu kayak kita self love, cintai diri kita sendiri. Terus yang kedua self talk. Self talk ini kayak ngasih masukan positif ke diri kita sendiri. Yang ketiga itu me time. Itu sih Kak. Bener banget sih. Nah, buat teman-teman di rumah, kita udah dengar tadi cerita dan tips langsung dari mereka. So, buat teman-teman yang sering ngerasa kesepian, itu wajar ya. Selagi tidak merugikan diri kita sendiri, karena itu tadi penyebab kesepian itu diri kita sendiri. Nah, balik lagi, gimana cara kita mengatasi kesepian itu? Oke, terima kasih buat kamu Sanda dan kamu Tia yang udah nyempetin hadir dan berbagi cerita bareng kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Saya Rasel dan Saya Resti Audia, sampai jumpa kembali di podcast Gen Z Talk. Bye-bye.